Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,03%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars. Dengan penurunan Bitcoin dominance, ternyata tidak ada perubahan untuk Bitcoin dominance ya, dan ada peningkatan volume sebesar 18,62%. Untuk Bitcoin sendiri dia terkoreksi sebesar 0,04% dan sekarang trading di angka 25.999. Tetapi jam 7 pagi tadi tetap daily close-nya masih di atas dari 26.000, tepatnya di 26.090. Artinya masih berhasil mantul di 26.000. Untuk Ethereum terjadi peningkatan tipis sebesar 0,09% di angka 1.648. Sementara untuk BNB terjadi peningkatan sebesar 0,72% di angka 217. Untuk XRP terjadi koreksi sebesar 1,17% di angka 51 sen. Untuk Cardano terjadi peningkatan tipis sebesar 0,05% di angka 26 sen. Dogecoin terjadi koreksi sebesar kurang lebih setengah persenan di angka 0,062. Dan untuk Solana terjadi peningkatan sebesar 0,84% di angka $20 lebih 46 sen. Dan yang terakhir Tron terjadi peningkatan sebesar 0,23% di angka 0,077. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overview pada hari ini. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar, tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal, mulai dari trade sesimpel spot trading, ataupun juga kita bisa derivative trading. Dan tentunya di Bybit ini banyak sekali promo-promo, salah satunya sekarang sedang berjalan adalah 8 juta USDT prize pool yang kita bisa dapatkan di 2023. Dan ada Lamborghini dan juga Rolex yang menunggu kalian. Dan juga buat kalian tertarik untuk masuk di Bybit, ada juga sign up bonus mencapai 5.000 USD ya. Di sini tentunya kita bisa lakukan berbagai macam hal ya, trade berbagai macam aset class juga. Buat kalian tertarik bisa silakan menggunakan link reflektif di bawah, dan buat update mengenai mengenai segala macam hal yang paling baru mengenai Bybit bisa cek di link description kita di bawah. Oke, dan sekarang kita masuk ke economic calendar, kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan hari ini adalah tanggal 28 Agustus, hari Senin ya, berarti weekly open baru. Nah, kalau kita di sini sesuai dengan pembahasan kemarin tidak ada yang terlalu penting, jadi pada hari ini kita bisa lebih fokus ke technical analysis. Nah, untuk besok kita coba cek ya. Tanggal 29 hari Selasa, dari US akan keluar dua data penting. Yang pertama adalah CB Consumer Confidence ya, dan yang kedua adalah JOLTS Jobs Opening. Untuk detailnya kita akan bahas besok. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini datang dari US ya, di mana Shopify ini adalah suatu e-commerce yang cukup besar gitu ya. Paling gampangnya mungkin perbandingan sama di Indonesia itu kayak Topet lah gitu kasarnya ya. Atau Shopee ya, mungkin lebih mirip ya, namanya Shopee. Nah, jadi Shopify ini akhirnya mengaccept USDC payments via Solana Pay. Jadi apa? Adopsi mulai terjadi begitu ya. Nah, jadi kedepannya dia akan menerima berbagai macam kripto juga kalau kita di sini ya. Jadi rencananya tuh, jadi untuk initialnya akan USD payment, tetapi akan ada more crypto assets yang bisa di add ke depannya gitu ya. This is good. Nah, ini yang gue harapkan berbagai macam bisa dibilangnya perusahaan-perusahaan non kripto mulai mengadopsi kripto seperti ini ya, dengan ya tujuan utamanya itu untuk payment ya. Semoga saja semakin banyak juga e-commerce lain di US maupun di mungkin seluruh dunia menggunakan kripto ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk newsnya. Selanjutnya kita akan masuk ke analisa kita di Twitter. Untuk analisanya kita ngomongin soal apa? Soal hidden bullish divergence ya. Nah, di mana ini simple banget ya. Secara harga dia membuat suatu higher low, tetapi secara RSI dia membuat lower low begitu. Jadi ya itu dia, hidden bullish divergence. Ini adalah suatu pola yang memungkinkan untuk satu aset lanjut membuat higher high begitu ya, alias membuat harga yang lebih tinggi lagi karena ada hidden bullish divergence begitu. Ya, simple as that. Cuma sesimpel itu aja. Nah, pertanyaannya apakah akan rally dalam waktu dekat atau tidak? Dan sepertinya ya, angka yang menjadi suatu angka psikologis dan menjadi suatu support yang cukup kuat adalah 26.000. Kita bisa di sini
berkali-kali 26.000 menahan harga Bitcoin ya. Untuk sekarang kita bisa lihat sedang di retest lagi, tapi lagi-lagi ya, sudah hari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Sekarang masuk ke hari 12 ya. Di mana dia berhasil terus menahan harga Bitcoin. Nah, semoga ini kan udah cukup lama nih. Ini semoga sudah menjadi suatu daerah demand. Dalam beberapa hari ke depan mungkin ya, saat sudah ada volumenya bisa mulai rally lagi ke atas. Gitu. Itu harapan gua. Dia bisa reclaim 26.412 dan mulai trade di daerah sini nih. Lebih aman di daerah sini dibandingkan di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk PR dari daily-nya. Dan kalau ngomongin soal dia setelah rally, tentunya kita tahu di atas ya, di daerah sini nih, gue lupa tepatnya berapa, kayaknya 27 sampai 28 itu ada bull support band. Kita lihat aja detailnya mendingan di sini ya. Jadi bull support band itu sudah menunggu menjadi suatu resisten sekarang sayangnya ya. Jadi kita bisa lihat di sini bull support band itu ada di angka 28.200 sampai 27.500. Udah mulai turun nih, udah cross di bawah dari MA 200 weekly. Nah, semoga saat kena nggak langsung ke reject gitu. Kalau ke reject ya siap-siap ya. Jadi lagi-lagi gue berharapnya kayak gini nih. Ya pelan-pelan, nggak apa-apa. Konsolidasi dulu, terus reclaim. Reclaim jadikan ini sebagai support, lanjut ke atas. Itu harapan gue. Kalau tidak sesuai, dia malah ke reject langsung drop, turun ke bawah, siap-siap. Kemungkinan 25.411 bisa jebol gitu. Ya, jadi ini momen-momen make it or break it untuk Bitcoin untuk beberapa minggu ke depan. Apakah dia bisa reclaim bull support band seperti yang terjadi di sini ya? Kita bisa coba cek ke beberapa cycle sebelumnya seperti di sini ya. Seperti di sini. Mana lagi? Seperti di sini ya, sini. Atau ini akan jebol kayak di sini ya. Jebol, reject turun begitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu PR untuk Bitcoin, cukup jelas ya. Semoga saja dia bisa reclaim bull support band dan daily-nya juga bisa menyelesaikan PR-nya satu persatu. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa di sini untungnya mulai ke reject oleh 104,13. Semoga pada hari ini bisa daily close signifikan di bawah dari 104,13. Dan mulai menjadikan ini sebagai resisten ya, reject 1, reject 2, turun ke bawah. Pokoknya intinya membuat lower low, lower high, lower low, lower high ya. Buat lo yang mungkin masih baru bingung kenapa kita pengen indeks dolar melemah, simple ya, karena indeks dolar ini ya adalah korelasi negatif dengan risk on asset ya. Jadi saat dia drop, kita bisa di sini ya, dia drop, Nasdaq naik, S&P naik, Dow Jones naik, Bitcoin pun cenderung sedikit naik kemarin ya. Jadi lagi-lagi kita butuh indeks dolar yang melemah. Dan good newsnya sekarang RSI-nya sudah ya kemarin sudah overbought, sekarang sudah mulai masuk ke bawah tapi masih cukup tinggi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini secara makronya. Selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan buat lo yang sedang mencari-cari hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands yang ada di sini. Tentunya brands hardware wallet ya. Dan buat lo yang tinggal di Indonesia, which is 99,99% yang nonton TCI, itu free shipping. Tentunya free shipping bikin happy ya. Jadi buat lo yang tertarik, silahkan bisa klik di link description gue di bawah. Oke, jadi untuk Bitcoin kita bisa lihat ya, masih sama seperti kemarin. Buy limit kedua itu di 26.000 lebih 32 ya. Sebenarnya kalau gue lebih pribadi lebih suka di 26.000 pas aja ya. Jadi untuk sekarang buy limit masih sama. Yang pertama untuk Bitcoin adalah di 26.000. Buy limit ketiga di 25.733. Itu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya buat lo yang masih megang posisi long sebenarnya masih benar sih ya. Karena 26.000 masih dipertahankan ya 26.000. Nah, untuk posisi long ini target TP-nya adalah di 26.412.
Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik nyontek ke tanggal 23 dan 24 kemarin. Apabila ya terjadi retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 26.000. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum kemarin kita bisa lihat ada momentum yang lumayan, dia retest ke 1660 sebagai resisten dan hari ini terjadi retest kedua. Ya, artinya ada possibility untuk buka posisi short. Tapi sebelum kita masuk ke sana, posisi spotnya buy limit pertama kan jebol di sini. Buy limit kedua di 1623 dan buy limit ketiga, ini buy limit pertama, kedua dan ketiga di 1567 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya seperti yang gue bahas tadi sudah terjadi retest 1, retest 2 di 1660 sebagai resisten. Artinya kita sudah punya posisi short dengan target TP kita di sini ya di 1623. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi long tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di 1623 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1660. Dan Solana, kita bisa lihat di sini kurang lebih secara bentuk mirip ke Ethereum ya. Jadi dia untuk secara posisi spotnya tinggal tersisa di $17.29. Tetapi untuk futuresnya sangat mirip. Sudah terjadi retest 1, retest 2 di $20.80 sebagai resisten. Artinya kita sudah punya posisi short di kantong kita nih ya. Nah, posisi short ini target TP-nya di mana? Target TP paling konservatifnya ya, itu boleh pertimbangkan di sini ya. Di struktur yang literally baru terbentuk kemarin ya, yaitu di $20.29. Tetapi buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan mungkin di sini ya. Di lower di week-nya tanggal 22 Agustus yaitu di $19.34 begitu ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi long sayangnya untuk Solana masih cukup jauh jadi kita nggak perlu bahas dulu. Dan sekarang kita geser ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat kembali lagi terjadi retest ke buy limit pertama di 216,1. Sementara untuk buy limit kedua di 205 dan buy limit ketiga di 197 kalau kita bulatkan ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat posisi long lagi atau setup posisi long lagi karena terjadi retest 1, retest 2 di 216,1 ya, sekarang sedang dalam keadaan profit. Nah, target TP-nya di mana? Target TP untuk BNB adalah di MA20 untuk yang konservatif dan yang agresif adalah di 230,8. Itu untuk posisi longnya. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 216,1. Dan sekarang kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa di sini ya. Buy limit pertama masih berhasil menahan Cardano walaupun membuat suatu lower high di sini, lower high lagi. Nah, jadi untuk sekarang buy limit pertama di 26 sen sudah kena, buy limit kedua di 25 sen, dan buy limit ketiga di 24 sen. Itu untuk posisi spot di Cardano. Untuk posisi futuresnya, posisi long sudah kita dapatkan sebenarnya dari tanggal 26 Agustus. Tapi buat lo yang kemarin telat mungkin dapat juga di sini retest 1, retest 2. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya adalah di MA20 untuk yang lebih konservatif. Yang lebih agresif boleh pertimbangkan di 27 sen. Sementara untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 26 sen. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Cardano dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi untuk hari ini kita lebih fokus ke TA karena nggak ada yang terlalu penting. Besok baru ada 2 data penting dari US ya. Dan seperti biasa jangan lupa jangan menggunakan uang panas, jangan over leverage, dan jangan berpikir pendek ya, berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI.
Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.